Oke coy, kita balik lagi di sama kita ya coy. Kita sekarang mau tutorial untuk konfigurasi untuk sebuah server coy di PC lokal ya coy ya. Yang pertama, kalau kalian mau buat sebuah web server, itu kalian harus ada itu coy apa? Servernya coy. Di sini ada, kalian harus install PHP, Apache untuk servernya, terus kemudian dikasih database. Itu kalian harus siapkan itu dulu kalau mau buat web server di lokal gitu ya. Di lokal bisa, di pakai IP public juga bisa. Terus yang pertama harus kalian lakukan itu buat itunya bro, install semua paketnya cuy. Di sini ada software yang itu semuanya udah kebundel jadi satu cuy, namanya exam cuy. Ini, cuy, di sini tuh udah ada apa itu, ada apasenya, ada database-nya, ada PHP-nya juga ada di sini. Jadi kalian itu tinggal pakai cuy. Di sini cuy, biasanya di apa, di cold host itu, bentar ya, saya cek ya. Kalau di kalian hosting atau VPS itu biasanya ada bro. Tapi kalau di VPS itu kan karena pakainya Linux, dia namanya LAMP, bukan exam tapi LAMP. Ntar tuh sambil nunggu loading bro, ini emang lama cuy di sini cuy. Pertama yang harus kalian lakukan itu download file ini cuy. Download file ini, terus setelah itu kalian lakukan install. Setelah install, tinggal kalian ini kalau mau download untuk Windows, ini untuk Windows, ini untuk Linux, ini untuk apa itu, Mac OS. Yang di sini biasanya ada berapa nih, kayak kata lah ini coy. Ini kan ada namanya LAMP bro. Ini juga bisa buat server bro. Di sini udah ada Ubuntu, ada apa ini yang lumba-lumba ini, MariaDB, kemudian PHP, kemudian ini ada yang dulu ini apa sih ya, ya itu sama cuy kayak ini cuy, exam cuy. Nah, terus setelah kita download itu kita install, itu malah kalau kita running hasilnya kayak gini cuy. Kita run as admin ya cuy, berarti gini cuy. Kalau run as admin, soalnya ini foldernya kalau di Windows itu ada di C bro. Kalau nggak di run as ini, run as administrator, nanti nggak bisa apa itu, nggak bisa menulis data di C. Nah, gini cuy. Terus setelah ini terinstall, kalian tinggal start saja cuy. Kalian yang di start yang dua aja cuy, yang Apache sama MySQL. Ini cuy, ini Apache ini udah ke build sama PHP nya juga sama, ini MySQL nya start juga cuy. Terus setelah udah nyala kayak gini, kalian tinggal, ini kan udah nyala ya cuy ya, ini udah oke oke nih kan. Stop tadi kan suruh start ya. Cara ngaksesnya kita harus ngakses ke lokal hostnya komputer cuy. Gini cuy, ini ada localhost examnya, jadi aplikasi itu jalannya di sini cuy. Nah di sini ini itu kan untuk semua ininya cuy. Di sini ada apa sih, MariaDB sama PHP. Kita itu pakainya yang ini cuy, tiga ini cuy. Kalau ini gue nggak begitu paham ya Perl ya, nggak belajar Perl seorangnya. Terus di sini ada PHP info, ini pakai PHP yang seri terbaru. Terus di sini kalau mau ngolah database itu di sini cuy, PHP my admin. Di sini sandinya default itu usernya root, passwordnya kosong. Kalian juga bisa ganti coy ya. Nah terus gini cuy, terus kalau misalnya mau buat web server, kita harus
bisa bahasa itu namanya ya, bahasa HTML ya cuy ya, buat webnya cuy ya. Nanti kita taruh di direktorinya C ya cuy, di direktori ini cuy, exam, terus htdoc, terus di sini cuy. Nah karena kita mau buat apa, web server, kita bisa pakai yang namanya frameworknya kita pakai ada banyak ya cuy, framework ya cuy. Kita pakainya yang ini ya cuy ya. Nah ini cuy, pakainya code editor, pakai Laravel sama yang lainnya juga boleh cuy. Ini kita pakai yang ini cuy. Ini di tab download, terus sini ini yang versi 3 ya cuy ya. Intinya error cuy. Nah ini cuy, kita download frameworknya dulu, setelah itu kita open ya cuy ya. Terus kita copy semuanya ini cuy, copy semuanya ini. Nah ini udah ke copy ya cuy ya, copy. Terus di sini kita buat folder ya. Nah ini CI ya, kita enter, terus kita masuk ke dalam sini cuy, terus kita paste cuy, paste. Nah gini cuy ya, ini kan ada di htdoc sama CI ya. Kalau kita cuma ngetik localhost, kita itu masuknya ke htdoc yang ini coy, yang loadnya yang ini coy ya, ini application ini sama index php ini. Tapi kalau kita lebih spesifik lagi, kita kasih folder ci, maka dia akan ngeload ke aplikasi framework kita begini coy ya. Nah gini coy, welcome to code editor. Terus setelah kita udah taruh code editornya di tempat itu, terus kita harus pakai editor coy. Kita close dulu. Kita biasanya itu pakainya, kalau saya itu pakainya NetBeans ya coy ya. Kalian bebas mau pakai apa, mau pakai Notepad++, mau pakai Visual C, itu terserah kalian. Kalau di sini saya prakteknya pakai ini cuy, apa, NetBeans. Terus setelah kalian taruh ini di dalam sini, kalian harus apa, harus buat projectnya di sini langsung. Ini kalau di NetBeans ya cuy ya. Kalau di editor lain mungkin bisa langsung diedit di file ininya cuy ya, di sini cuy ya. Kita butuhnya controller, model, sama view yang mungkin sering diedit ya cuy ya. Bisa dibuka pakai Notepad++. Kalau di NetBeans kita new project dulu bro, kemudian Java application, bukan ini, bukan Java application coy, new project, kemudian ini bro PHP, ini PHP application. Nah terus ini direktorinya kita arahkan ke direktori folder tadi coy. Mana ya cuy, tadi di C ya cuy ya. Nah ini cuy, CI, kita open aja cuy. Nah di sini cuy, sini kita kasih nama juga CI ya cuy. Terus kita langsung finish, nggak apa-apa, kita next juga nggak apa-apa, kita finish aja langsung cuy. Terus kalau udah di sini, kita bisa langsung edit kodenya coy. Untuk edit kodenya itu kita nggak boleh edit yang ada di luar sini coy. Ini kan CI coy ya, ini sebenarnya sama coy, sama yang ada di direktori sini itu sama kayak gini coy. Ini kan ada di dalam folder CI, ini ada folder-folder sama file. Di sini juga sama coy, folder-folder sama file, intinya sama. Kalau mau edit pakai text editor biasa ya juga bisa, pakai NetBeans-nya juga bisa. Kita editnya itu di sini coy, di application. Terus untuk config ini coy, kita mau tes cara merubah tampilan code editornya ya cuy ya, mau merubah tampilan code editor sama konekin ke database. Ini kan default seperti ini coy kalau kita akses coy. Kalau misalnya kita buat program untuk aplikasi web program, kita kan kalau udah ngoding ini pasti di refresh terus ya cuy ya. Terus kalian mungkin tanya nih, bagaimana cara
merubah kode yang ada di sini, maksudnya tampilan yang ada di sini itu ada di semuanya bersangkutan cuy. Pertama itu ada view. Nah ini bro, view. Di sini view ini adalah yang ditampilkan di, nah sini welcome code editor, yang ditampilkan di sini cuy. Ini cuy, welcome code editor. Tapi kita jangan langsung pakai view ini ya cuy ya, kita buat baru ya cuy ya. Caranya buat baru, kita harus ke settingnya dulu cuy. Pertama di config, kemudian di sini auto load, di sini auto load kita, oh, auto load config auto load. Nah di sini cuy ya, di sini coba sama ini, sama database, terus apa lagi ya, router. Yang kalian buka itu berarti file ini cuy, config database terus sama routers. Cara yang pertama itu cara mengganti file tampilannya cuy ya. Pertama di routers itu kalau framework ini cuy ya, C ini controller ini pertama itu pakainya controller. Di sini kan ada controller ini cuy ya. Ini controller yang dipakai itu namanya welcome bro, itu default. Sini cuy, ini di routers ya cuy ya. Di sini routers pakainya controllernya default. Nah itu kita rubah cuy. Kita rubah di sini namanya misal kontrol aja ya. Setelah kita rubah, kita udah rubah jadi kontrol, kita save cuy. Nah setelah kita save, ini kan defaultnya kontrol, tapi di sini kita belum buat ya cuy ya. Kita harus buat di sini PHP kelas cuy. Jadi kalau kalian untuk controller sama nanti di sini ya ada model, itu kalian klik new terus PHP kelas. Kalau kalian buat di view kalian new PHP file. Ya ini kan untuk, karena untuk controller kita pakainya PHP class ya cuy ya. Kita pakai kontrol kok ya anjir, sorry, sangat mengerikan cuy. Kita pakainya kontrol ya cuy, kita harus perhatikan huruf depannya cuy. Huruf depannya itu harus besar cuy. Terus kita finish. Nah ini terus setelah itu, setelah buat controller kita buat modelnya dulu satu cuy ya. Kesini cuy ya, kita juga buat model di sini kelas. Lalu kita kasih nama model. Nah ini, terus kita balik lagi ke kontrol, ini kontrol ya cuy ya. Terus untuk mengoneksikan controller ini sama framework itu, kita harus, nah ini cuy, kita tinggal klik itunya aja udah keluar apa yang mau diketik ya cuy ya. Nah ini CI controller sini cuy. Terus kasih komen kayak gini cuy, extend CI controller. Kemudian untuk controller ini itu harus melewat sebuah model. Jadi di sini kita tambahkan public. Di sini tinggal kita klik 3 huruf aja udah ada ininya aja ya. Udah ada, nah construct, nah ini cek, nah ini cek. Kita kasih kayak gini. Terus di sininya tinggal kita kasihkan kode-kode untuk melewat model kayak gini bang. Misal gini saja, kita pakainya dolar. Nah ini dolar this sini lewat.
Ini perintah ini itu akan ngeload model dengan nama model. Kita kan udah buat yang namanya model ya coy. Ini harus di load coy, penting coy, soalnya model ini nantinya itu akan digunakan untuk koneksi ke database, untuk ngolah database, ngambil data, hapus data, itu pakainya semuanya model coy. Controller ini cuma buat apa ya, buat perintahnya aja, yang eksekusi semuanya model nantinya. Terus setelah itu kita harus buat function lagi namanya index coy ya, function index kayak gini bro. Terus di sini karena kita mau buat view baru, kita harus ngeload ke view-nya coy. Ini coy ya, load this. Kalau mau load seperti ini aja ya, itu kan load model. Kalau load view kita tinggal ketik aja load view kayak gini coy. Aduh, hapus kampret. Nah, kita hapus dulu load view. Nanti view kita yang akan dibuat itu namanya apa coy ya, kita harus definisikan view-nya. Misal namanya yang akan kita buat baru itu adalah home. Kita buat di sini home aja, home nya coy ya, home. Ini coy. Terus di sini di save coy. Nah, spread. Terus kita harus kembali ke view. View spread, kita new, kita php file ya coy ya. Kalau di view php file aja, kita harus beri nama view sesuai yang akan di load di controller coy, karena ini kan indeksnya ini ngeloadnya home, jadi kita harus buat filenya namanya home. Nah kayak gini coy, kita coba tes ya. Nah kita save. Setelah kita save, kita bisa cek di sini coy, kita refresh ya. Di sini bakalan jadinya tes ya coy ya. Ini penjelasannya gini coy, untuk tadi yang kita rubah itu di router bro. Di router itu ini default controllernya itu yang akan di load itu yang namanya kontrol. Terus kita tadi buat kontrol, di sini kontrolnya, di sini kontrol ini itu akan meload view namanya home, indeksnya itu ya. Terus di home, di home mana ini home-nya, view home. Oke, di home di sini kita kode kita itu ada di sini cuy, kode HTML PHP nya kita itu ada di sini, semuanya kita simpan di sini. Kemudian nanti akan tampil di web browser kita. Terus untuk ke database ya coy ya, pertama kalau untuk ke database kita harus ke sini tuh coy, itu auto load. Cek dulu aja ya di sini coy. Nah di sini ada library ya bro. Pertama yang biasanya di load untuk library itu ada form, ada all, ada database, ada banyak pokoknya coy. Kalian bisa pelajari bro. Kalau ini kan kita mau loadnya database ya coy. Terus kita save coy. Di sini aja di auto load aja. Kita save aja jebret. Terus kalau kita refresh ini pasti error coy. Sini coy, dia pasti error coy ya. Di sini coy ya, dia pasti error. Karena apa? Karena database-nya belum kita setting coy. Caranya nyeting database itu kita harus ke ini coy, database ini coy. Kita klik, terus di sini kita harus setting coy untuk namanya localhost, username-nya root, terus passwordnya default kan kosong coy, nggak usah diisi coy. Terus database-nya namanya apa, kan kita harus buat database baru ya coy ya, di PHP my adminnya ya coy ya. Bentar coy. Oh di sini ada database test bro, kita pakai aja coy ya, biar nggak usah buat database ya coy. Kita pakainya database-nya test. Nah terus kita save jebret. Terus setelah itu kita refresh, dia kembali lagi. Ini artinya ini udah connect database dengan baik.
Jadi cuma begitu aja. Nanti kita lanjut lagi ke tutorial berikutnya untuk melakukan fungsi routing aja ya, untuk fungsi nambah database sama hapus sama delete sama upgrade ya, macam-macam aja ya. Nanti kita coba untuk membuat aplikasi web servernya aja ya. Oke cuy, sampai di sini dulu cuy, terima kasih yang udah nonton.